Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan ujian akhir semester genap pada semester 6 ini. Nah, tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah penanganan pasca panen yang diampu oleh dosen saya yang bernama Bapak Abdul Hari. Nah, langsung saja ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, buat teman-teman lainnya, semangat buat ngerjain UTS konten ini ya. Semoga wabah pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita dapat berkembang lagi. Nah, langsung saja kita lihat soalnya di samping sini ya guys. Jadi soalnya ini berbunyi, jelaskan apa yang dimaksud dengan kematangan fisiologis dan kematangan komersial. Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan kematangan fisiologis. Jadi, kematangan fisiologis ini adalah proses perubahan yang terjadi pada buah, yang mana buah ini dapat kita panen. Salah satu perubahan yang terjadi pada kematangan fisiologis ini adalah perubahan warna. Nah, dalam perubahan warna ini tergantung pada buah tersebut. Baik, langsung saja saya ambil contoh kematangan fisiologis pada buah kakao. Pada buah kakao dikatakan masak fisiologis apabila pada potnya itu berwarna kuning. Nah, itu adalah contoh dari kematangan fisiologis. Yang selanjutnya adalah kematangan komersial. Jadi, yang dimaksud dengan kematangan komersial ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah buah yang siap dipanen karena sudah bernilai ekonomis, yang mana artinya sudah bisa untuk dijual. Dan contoh pada kematangan komersial ini bisa kita dapatkan pada buah bilan. Nah, pada buah bilan ini akan dimanfaatkan sebagai sayuran dipanen pada saat belum tua secara fisiologis. Artinya, dapat dipanen kapan saja selama belum mencapai tingkat ketuaan fisiologis. Tetapi, secara komersil sudah tua karena sudah bernilai jual. Nah, untuk soal nomor 2, ini ya guys. Jadi berbunyi, kapan panen produk pertanian dilakukan dan apa alasannya? Jelaskan jawaban Anda dengan memberi contoh kasus. Jadi, kapan produk pertanian tersebut panen? Jawabannya adalah pada umur yang tepat. Karena apa? Pada saat tumbuhan itu panen dengan umur yang tepat akan menghasilkan sebuah produk yang maksimal dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, jadi kenapa alasan kita harus mengetahui usia panen dari sayuran tersebut? Karena untuk memastikan bagaimana pertumbuhan sayuran tersebut, apakah subur ataukah sebaliknya, seperti itu. Nah, salah satu contohnya adalah tanaman sayuran kangkung. Tanaman sayuran kangkung ini sangatlah gampang ditanam di segala musim. Jadi kenapa? Pertumbuhannya juga mudah dan tidak rewel dengan memanfaatkan pupuk kompos ataupun pupuk kandang. Kangkung juga bisa tumbuh di halaman rumah dengan cara metode menggunakan polybag ataupun hidroponik. Nah, jadi pada tanaman kangkung ini dapat dipanen pada usia kisaran 3 mingguan atau 21 hari atau kurang lebihnya 30 hari ya. Nah, untuk soal selanjutnya adalah yaitu nomor 3. Jelaskan tujuan dari pengeringan. Jadi dimaksud di sini adalah pengeringan pada bahan pangan. Yang pertama adalah pengeringan ini berguna untuk menghambat pertumbuhan bakteri sehingga memperlambat pembusukan pada sebuah produk. Tujuan dari pengeringan yaitu yang pertama adalah mengurangi resiko kerusakan akibat aktivitas mikroba. Karena mikroba memerlukan air untuk pertumbuhan. Maka bila kadar air tersebut mengurangi atau berkurang, maka aktivitas mikroba dapat dihambat atau dimatikan. Yang kedua adalah menghemat ruang penyimpanan atau pengangkutan.
Yang ketiga, untuk mendapatkan produk yang lebih sesuai dengan penggunaannya. Dan yang terakhir, untuk mempertahankan nutrien yang berguna yang terdapat pada bahan pangan, misalnya mineral, vitamin, dan lain sebagainya. Nah, untuk soal yang nomor 4 berbunyi, apa perbedaan sortasi dan grading? Jadi pengertian dari sortasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memisahkan produk yang baik dengan yang buruk. Kegiatan ini memisahkan produk yang mana kita melihat dari tingkat kecacatan, yaitu dari fisik sebuah sortasi ini. Penentuan mutu biasanya didasarkan pada yang pertama adalah kebersihan produk, yang kedua ukuran, yang ketiga bobot, dan yang keempat warna, dan yang kelima adalah bentuk dan kesegaran. Yang selanjutnya adalah pengertian dari grading. Grading merupakan proses pengklasifikasian bahan berdasarkan mutu produk. Grading bergantung pada banyak faktor selain sifat fisik. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Jelaskan mekanisme yang terjadi pada penggunaan modified atmosphere packaging dan control atmosphere storage dalam upaya mempertahankan mutu produk. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5. Pengemasan atmosfer termodifikasi atau yang disebut dengan MAP adalah pengemasan produk dengan menggunakan bahan kemasan yang dapat menahan keluar masuknya gas sehingga konsentrasi gas di dalam kemasan berubah, dan hal ini menyebabkan laju respirasi produk menurun. Untuk pengertian dari MAP atau bisa disebut juga Modified Atmosphere Packaging adalah suatu teknologi pengemasan yang dilakukan pada produk pangan dengan tujuan agar dapat mempertahankan umur simpan produk pangan tersebut. Jadi, MAP ini umumnya menghalangi pergerakan udara, memungkinkan proses respirasi normal produk, mengurangi kadar oksigen, dan meningkatkan kadar karbon dioksida udara di dalam kemasan. Nah, MAP ini dapat digunakan dalam kontainer pengapalan dan dalam unit-unit kemasan konsumen. Banyak makanan yang cepat busuk yang dikarenakan kehilangan kelembapan atau serapan, reaksi dengan oksigen dalam pertumbuhan aerobik yaitu mikroorganisme, bakteri, dan jamur. Pertumbuhan mikroba ini menghasilkan sebuah tekstur, warna, aroma, dan nilai gizi makanan. Perubahan ini menyebabkan makanan yang rasanya enak dan berpotensi menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode penyimpanan untuk mengatasi hal ini. Salah satu metodenya adalah dengan Modified Atmosphere Storage, yaitu penyimpanan makanan dalam suasana gas yang dimodifikasi. Metode ini dapat memperlambat reaksi kimia dan biokimia sehingga bisa mencegah pertumbuhan organisme pembusuk. Baik, terima kasih. Itu adalah jawaban dari soal ujian akhir semester genap ini. Semoga jawabannya memuaskan karena di sini kami juga sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.